aku Caca dan aku adalah temanmu dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Finally, balik lagi sama aku ya di video aku kali ini. Ya ampun, perjalanan kita masih sangat panjang untuk menjadi versi terbaik diri kita. Nah, hari ini apa sih topik yang bakal aku bawain? Ini topik yang menurut aku seru banget. Aku sangat excited dengan topik kali ini. Aku suka karena topik yang bakal aku bawain hari ini yaitu tentang princess treatment ke diri sendiri. Mungkin beberapa dari kalian akan berpikir kalau mendapatkan sebuah princess treatment itu harus didapatkan dari seorang laki-laki atau sosok laki-laki. Padahal itu nggak harus dari orang lain. Tapi kita bisa untuk melakukan princess treatment ini kepada diri kita sendiri. Nah, kalau kalian mau tahu apa aja sih yang bisa kita lakuin ke diri sendiri sebagai bentuk princess treatment kita, kalian harus simak video ini sampai habis. Nah, hal pertama banget yang harus kita lakuin itu adalah yes, love yourself atau self-love. Bahkan ketika kita ingin mencintai seseorang, itu pertama-tama kita harus mencintai diri sendiri dulu, ya kan? Walaupun di dunia ini gak ada orang yang mencintai kamu, setidaknya kamulah orang yang mencintai diri kamu sendiri. Ini hal yang basic banget. Pokoknya kamu harus mencintai diri kamu, mencintai segala sesuatu yang ada pada diri kamu, baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Ya, oke. Yang kedua itu adalah self-care. Kita kan sudah dititipkan ya oleh Allah, oleh Tuhan semesta alam, sebuah kehidupan. Dan di kehidupan ini kita dititipkan sebuah raga, sebuah fisik, sebuah pemikiran juga. Salah satu bentuk kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala yang telah diberikan itu adalah dengan kita merawatnya dengan sebaik-baiknya, ya kan? Kalau misalkan kamu pernah berpikir untuk menyakiti diri kamu sendiri karena sebuah hal, itu tandanya kamu gak sayang sama diri kamu sendiri. Kamu gak merawat diri kamu dengan baik. Ini loh, tubuh ini dititipkan loh, ini bukan punya kita. Lantas, apakah kita punya hak untuk menyakiti diri kita? Untuk merusak diri kita sendiri? Enggak. Makanya orang-orang yang menyakiti dirinya sendiri, menyiksa diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang padahal dia tahu kalau itu adalah sebuah hal yang tidak baik untuk dirinya, untuk tubuhnya. Maka mereka adalah orang-orang yang sayang sama diri mereka sendiri. Jadi sebisa mungkin please banget jangan pernah kalian mikir kalau menyakiti diri kalian sendiri adalah sebuah healing gitu. Please ya, jangan menyakiti diri kalian sendiri. Rawat diri kalian sendiri. Rawat diri kalian secara luar dalam, secara fisik. Kalian bisa skincarean, kalian body carean gitu. Kalian mempercantik diri gitu. Kalian memperlakukan diri kalian bak seorang putri, bak seorang ratu. Kalian mempercantik diri kalian. Itu kan buat siapa? Buat kalian sendiri kan? Jangan males untuk merawat diri kamu, karena kalau nggak diri kamu sendiri, siapa yang mau merawat diri kamu? Kita kan bukan bayi ya, kita of course kita sudah besar gitu, kita sudah bisa berpikir dan tahu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Ya kita lakukan gitu. Kalian harus set yang namanya boundaries. Kalian harus menetapkan sebuah batasan dalam diri kalian dan kalian harus mengetahui value diri kalian gitu. Jadi kalian harus mengetahui bahwa kalian tuh orang yang berharga, kalian seorang yang layak, kalian seseorang yang pantas diperlakukan dengan setara gitu, dengan adil. Dengan kita mengetahui value dari diri kita, kita tuh jadi nggak akan mudah untuk menjudge orang lain, merendahkan orang lain, dan merasa minder gitu atas orang lain. Karena kita tahu value kita. You know your value gitu. Dengan kamu menetapkan sebuah batasan, kamu akan menjadi seseorang yang lebih tegas lagi dalam menjalani kehidupan. Dan menerapkan boundaries ini nggak cuma ke orang lain tapi ke diri kamu sendiri. Kamu menerapkan batasan sampai mana kamu harus melakukan suatu hal gitu. Jadi kamu jangan melewati batas atas peraturan diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu tuh nggak boleh untuk melanggar boundaries kamu sendiri gitu. Dan orang lain juga seperti itu. Terus yang selanjutnya ini juga penting banget sebagai bentuk princess treatment ke diri sendiri, yaitu adalah dengan meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, untuk memproses dan menerima perasaan kita. Yang paling tahu perasaan kita itu kan diri kita sendiri. Kalau kita sendiri banget nggak mau ngerti sama diri kita sendiri, terus siapa yang mau ngerti? Orang lain. Orang lain nggak akan bisa ngerti, benar-benar ngerti bagaimana perasaan kamu gitu. Mungkin mereka bisa mendengarkan dan
bisa menerka-nerka apa yang kamu rasain, tapi yang benar-benar tahu apa yang kamu rasain kan cuma diri kamu dan Tuhan gitu. Kamu sedih, kamu marah, coba kamu refleksikan, cari tahu kenapa sih aku tuh sedih, kenapa aku bisa sesedih ini, kenapa aku bisa sekesal ini, kenapa aku bisa semarah ini. Berusaha menerima, oh jadi aku sedih karena ini, aku kesal karena ini, aku marah karena ini. Oke, nggak apa-apa. Tapi pada saat itu aja, jangan berlarut-larut merasakan itu semua. Kamu sedih, kamu nangis, oke nggak apa-apa. Itu cara kamu luapkan emosi kamu dengan nangis. Dan setelah itu, kamu jadi lega gitu kan. Jangan kamu tahan-tahan gitu. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang menjel di hati kamu. Mending kamu selesain sendiri, kamu kasih ruang, kasih waktu buat diri kamu sendiri memproses dan menerima perasaan kamu. Setelah itu, setelah lega, ya udah kamu balik ke rutinitas kamu. Selanjutnya adalah menciptakan sebuah momen manis dalam hidup kamu. Misalkan kamu ingin sesuatu ya, misalkan kamu ngelihat orang lain itu dikasih maybe bunga gitu, dikasih bunga sama entah pasangannya, entah keluarganya, dan kamu nggak mendapatkan itu, ya it's okay gitu. Kamu nggak perlu menunggu apa yang kamu inginkan itu datang dari orang lain. Karena kamu bisa ngelakuin itu untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu pengen sebuah bunga, ya kamu beli untuk diri kamu sendiri. Kamu lagi BM sesuatu, BM makanan, ya kamu beli untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu nggak perlu berekspektasi bahwa orang lain akan memberikan itu. Nah, kalau misalkan kamu menaruh ekspektasi di orang lain dan orang lain itu ternyata nggak melakukan apa yang kamu mau, ujungnya apa? Kecewa kan? Setiap kamu melakukan sebuah hal sekecil apapun, itu bisa banget kamu apresiasi dengan kamu memberikan self rewards kepada diri kamu. Misalkan hari ini kamu telah melakukan sesuatu yang kamu rasa itu tuh sesuatu yang hebat gitu, sesuatu yang wah, sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kamu bisa memberikan self rewards kepada diri kamu sendiri. Kamu bisa berterima kasih kepada diri kamu sendiri. Mungkin dengan kamu membeli makanan, membeli kue, membeli bunga, or something like that gitu. Jadi ciptakanlah momen manis itu dalam hidupmu dengan dirimu sendiri, nggak perlu dari orang lain. It's a good things. Of course aku tuh sendiri gitu, aku tuh single, jadi kayak aku melakukan apapun untuk diriku sendiri gitu, dan aku melakukan hal-hal yang bisa membahagiakan diriku sendiri, dan itu menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri dari diri aku gitu. Karena aku kayak nggak perlu nunggu seseorang, nggak perlu menunggu waktu seseorang untuk luang gitu, untuk memenuhi apa yang aku inginkan gitu. Be independent. Jadi kalian itu nggak perlu yang namanya bergantung kepada orang lain. Kalian hanya bisa bergantung kepada diri kalian sendiri. By the end of the day, karena kita kan emang pada akhirnya kita akan sendiri kan. Makanya kenapa kita tuh harus bisa apa-apa tuh sendiri. Kita harus jadi orang yang independen gitu. Jadi kita bisa melakukan segala sesuatu tuh sendiri, dan kita nggak takut untuk sendirian. Kalau misalkan emang belum bisa, nggak apa-apa, coba pelan-pelan untuk melakukan hal-hal yang kamu suka tuh sendirian. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, entah itu keluarga, saudara, teman, sahabat, ataupun pasangan, jadikanlah itu sebagai sebuah penambah untuk hidup kamu. Jadi orang-orang yang ada di sekeliling kamu itu bukanlah menjadi sebuah pelengkap atas puzzle kamu gitu. Karena puzzle kamu itu udah lengkap, udah utuh. Jadi kalau misalkan ada hal-hal lain yang datang ke hidup kamu, yang menemani kehidupan kamu, itu adalah sebuah penambah. Sesuatu yang bisa menambahkan hal-hal baik ke hidup kamu. Nah, kalau misalkan kamu sudah menerapkan princess treatment ini ke diri kamu sendiri, kamu udah memperlakukan diri kamu sebagai seorang putri, sebagai seorang ratu, kamu sudah bangun mindset-mindset positif dan menanamkan afirmasi-afirmasi positif ke diri kamu tuh nggak akan lagi house treatment dari orang lain gitu. Ibaratlah kamu sudah memperlakukan diri kamu tuh segini. Nah, sedangkan ada orang yang datang ke hidup kamu dengan memperlakukan kamu tuh cuma segini atau bahkan lebih di bawah lagi. Dan kamu tahu kalau itu tuh adalah hal yang basic gitu. Kamu tuh nggak akan ngerasa kalau itu tuh suatu hal yang wah gitu, suatu hal yang spesial, dan kamu tuh ngerasa kayak aduh aku nggak pantas dapetin itu, kayak wow dia bisa memperlakukan aku baik seorang ratu, itu enggak gitu. Jadi kamu udah langsung tahu di batas mana orang itu memperlakukan kamu gitu. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan di video aku kali ini. Maaf kalau suara aku agak serak ya, karena aku lagi sakit tenggorokan, jadi maaf banget ya. Kalau ada salah-salah kata juga maaf banget. Kebaikan datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri aku sendiri.
Kesempurnaan hanyalah milik Allah. See you in the next video untuk satu langkah menjadi lebih baik. Bye!